guys, hari ini mari kita bahas The Escape of the Seven episode 14. Ketika Ki-tak menelpon Jinmo, di sini Ki-tak memberitahu Jinmo kalau telepon Jinmo sedang disadap oleh Matthew. Lalu Jinmo mematikan handphonenya dan langsung menelpon Ki-tak kembali dengan menggunakan telepon umum. Nah, di sini Ki-tak memberitahu Jinmo bahwa identitas Matthew yang sebenarnya adalah Kei. Setelah mendengarkan ucapan Ki-tak, Jinmo pun menjadi terkejut bahwa ternyata Matthew adalah Sim Jun-sok. Di samping itu, Ki-tak meminta Jinmo untuk segera memberitahu Duyok bahwa Matthew adalah Kei karena Duyok dalam bahaya sebab Matthew mendekati Duyok. Di samping itu, Jinmo juga khawatir dengan Hana karena Hana adalah putri Kei. Nah, pada saat Jinmo akan menemui Ki-tak, di sini dia melihat Matthew ada di sana. Lalu Jinmo pun menjadi ketakutan dan kabur dari Matthew. Tapi percuma saja dia tertangkap dan Matthew menghajar Jinmo. Nah, di sini dengan polosnya Jinmo pun bertanya, apakah kamu benar-benar Kei? Sehingga karena Jinmo sudah tahu kalau dia Kei alias Sim Jun-sok, dia pun langsung menghajar Jinmo habis-habisan. Dia juga meminta Jinmo untuk tetap diam jika Jinmo tidak mau berakhir seperti jaksa Eun Ji-man. Tak hanya itu, di sini Matthew mengancam Jinmo bahwa dia akan membunuh Peng Hee jika Jinmo memberitahu Duyok kalau Matthew adalah Kei. Lalu Jinmo pun memohon kepada Matthew agar dia tidak membunuh Peng Hee. Matthew pun di sini memberitahu Jinmo bahwa dia akan membiarkan Peng Hee hidup dengan syarat bahwa Jinmo harus menjadi budaknya. Nah, demi Peng Hee, Jinmo rela menjadi budak Matthew dan menyetujui permintaan Matthew untuk tidak memberitahu Duyok dan yang lainnya kalau Matthew adalah Kei. Sehingga karena itulah saat Jinmo melihat Hana dan Peng Hee berada di rumah Matthew, dia hanya bisa terdiam dan melihat mereka dari kejauhan. Di sisi lain, saat Rahi berpamitan pulang, dia tampak mengambil sehelai rambut Hana. Mungkin di sini dia akan melakukan tes DNA. Di sisi lain, Matthew alias Kei sudah mulai memprovokasi Duyok dengan ayahnya. Di sini dia sengaja mengatakan kalau Ki-tak disembunyikan pimpinan Sim. Sehingga karena hal ini Duyok menjadi marah dan langsung pergi mengunjungi Sunchan Group. Nah, ketika Duyok menerobos masuk ke Sunchan Group untuk menemui pimpinan Sim, di sana kebetulan juga ada Mooney. Dan pada saat Duyok memasuki ruangan pimpinan Sim, di sini dia mencari tahu kemana Ki-tak pergi. Tapi pimpinan Sim tidak tahu karena bukan dia yang menyembunyikan Ki-tak. Tapi di sini Duyok sudah emosi karena mengira pimpinan Sim berbohong. Lalu Duyok mengambil tongkat golf dan akan membunuh pimpinan Sim. Tapi saat itu Mooney melindunginya dan akhirnya Duyok malah menyakiti Mooney. Duyok pun di sini menjadi sangat khawatir dengan Mooney dan kemudian dia menggendong Mooney serta membawa Mooney ke rumah sakit. Sementara itu saat Ki-tak dijeburkan ke laut oleh Matthew, ternyata ada Rahi dan Juran yang melihatnya. Nah, di sini mereka sempat menyelamatkan Ki-tak hanya untuk mencari tahu di mana dan kata sandi berangkas Ban Jil-sung. Setelah mengetahuinya, mereka pun langsung membuang Ki-tak kembali. Nah, di esok hari saat Rahi mencari harta karun Jil-sung sendirian, di sini dia justru bertemu dengan Juran yang juga mencari harta karun Jil-sung. Namun percuma saja mereka berdua tidak berhasil menemukannya karena ada pria tua yang memakai baju lusuh telah mengusir mereka secara halus. Nah, ternyata memang benar bahwa di taman bermain ini ada berangkas Ban Jil-sung. Nah, di samping itu pria tua ini tidak lain adalah sekretaris Ban Jil-sung yang menjaga berangkas harta Ban Jil-sung. Sementara itu Matthew memberikan misi lain kepada mereka dan misi kali ini mereka harus mencuri lukisan dari galeri Sunchan. Di sini Matthew alias Kei memilih Jinmo untuk menjadi penanggung jawabnya karena Jinmo adalah budaknya. Dan agar misi berjalan dengan lancar, Jinmo melatih mereka supaya bergerak lebih cepat saat mencuri lukisan. Sementara itu pada saat Duyok mentraktir Mooney makan, dia sengaja mengajak Mooney ke restoran ibu Mooney untuk mempertemukan Mooney dengan ibunya lagi. Nah, sekarang tibalah pesta hari jadi galeri Sunchan yang ke-20. Di pesta ini mereka akan mulai menjalankan misi mencuri lukisan VIP galeri Sunchan. Sebelumnya di sini Jun-sok alias Kei menelpon Sim Yi-yong dan memberikan selamat kepadanya serta memberitahu dia kalau sekarang Jun-sok ada di partinya. Nah, pada saat Yi-yong membuat keributan di pestanya sendiri, disinilah mereka berenam mulai melanjutkan misinya untuk mencuri lukisan VIP galeri Sunchan. Di sisi
sisi lain, Matthew sengaja mengenakan pakaian yang sama dengan Duyok dan dia menggunakan pakaian ini untuk membunuh Direktur Hong Jina. Kay membunuh Direktur Hong Jina karena Jina mengatakan pimpinan SIM memiliki anak di luar nikah. Di samping itu, ketika akan mencuri lukisan, Myung-ji tak sengaja mengatakan bahwa Kay ada di pesta. Sehingga di sini Duyok tahu bahwa Kay juga ada di pesta itu dan dia pun kemudian langsung pergi untuk menangkap Kay. Nah, tak lama kemudian ada polisi datang. Mereka menerima laporan dari Sim Jun-sok kalau dia ada di galeri memakai baju kotak-kotak dan topi hitam. Di samping itu, ketika mereka kembali ke galeri, di sini mereka melihat mayat Hong Jina. Lalu mereka pun lari karena takut menjadi tersangka pembunuhan. Di samping itu, Myung-ji memberitahu mereka bahwa dia melihat seseorang di terowongan dan dia yakin bahwa itu Min Duyok karena bajunya sama dengan Min Duyok. Tapi dia bukan Min Duyok, melainkan Matthew si Kay. Nah, ternyata ini semua jebakan yang dibuat oleh Matthew untuk menjadikan Duyok sebagai pembunuh. Sementara itu, usaha Matthew alias Kay untuk menghancurkan Sunchan Group sedikit lagi berhasil. Di sisi lain, Duyok tahu bahwa ada seseorang yang menjebaknya dalam kasus pembunuhan kali ini. Lalu di sini Duyok berusaha kabur, tapi polisi mengejarnya dan mengepungnya. Namun Duyok tidak menyerah begitu saja, dia tetap kabur dari polisi-polisi yang mengejarnya, tapi dia tetap tertangkap lagi. Nah, tak lama kemudian tiba-tiba ada yang mengklaksonnya dari bawah dan ternyata itu adalah Han Mo-ne. Di sini Han Mo-ne membantu Duyok.